Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memanggil 4 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat 5 April 2024. Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia. Soeharto menegaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD selaku pemohon yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil mahkamah. Ia berujar dalam sidang sengketa seperti ini MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa. Soeharto menegaskan dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. Sehingga jika pun dihadirkan maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. Di sisi lain, juru bicara Hakim MK Eni Nurbaningsi tidak menjelaskan lebih lanjut soal mengapa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak termasuk dalam daftar nama menteri yang dipanggil MK. Padahal Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD juga memasukkan soal pengangkatan 271 pejabat kepala daerah sebagai salah satu dalil permohonan sengketa Pilpres 2024. Eni juga meyakini para menteri tersebut tidak akan mangkir pemanggilan dengan alasan apapun. Diketahui 4 menteri tersebut nantinya dimintai keterangan terkait dalil bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menggerakkan sumber daya negara untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Utamanya melalui penggelontoran bansos secara jor-joran dengan jumlah yang hampir menyamai bansos era pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku masih menunggu panggilan untuk berbicara di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Erlangga mengaku belum menerima undangan dari MK untuk hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3 Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4 Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah. Ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2020.